Kita mau sosokan, oke, nggak apa-apa. Israel main di ini. Ya saya sih setuju aja. Tapi pemerintah setuju nggak? Karena kita punya presiden best of the best. Dan yang untung Nasdem juga, dua-duanya pernah diusul oleh Nasdem. Nah, kebetulan kami mendeklarasikan Anies. Saya tidak ingin berpolemik dulu sekarang. Nanti aja sesudah ini. Saya melihat beliau di sana seolah-olah duduk dan menikmati, dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu. Anies yang selama ini diam justru dianggap sebagai sosok yang pengecut. Sikap dari Bapak Koster dan Bapak Ganjar Pranowo tersebut berdiri kokoh di atas nilai-nilai kemanusiaan, di atas nilai-nilai di dalam membangun persaudaraan bangsa, itu pada prinsip yang kokoh untuk membela yang benar. Itu sebuah risiko dari keputusan. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Makanya pemerintah bawa, karena dia punya peraturan sendiri bahwa dalam segala lini, dalam segala aspek, dalam segala apapun, kita tidak bisa bekerja sama dengan Israel. Koalisi perubahan berkelit, tak akui kesalahan dan bela kawan satu koalisi dengan menyalahkan partai lain. Jadi langkah-langkah politik. Sejauh ini kan ekspektasi publik itu ya Anies, ya Ganjar, ya Ganjar, ya Anies. Yang untung Nasdem juga. Saya tidak ingin berpolemik dulu sekarang. Nanti aja sesudah ini. Ya nggak juga dong. Kadang-kadang penting dimaklumi, kadang-kadang penting dinegosiasikan. Menolak Israel sebagai negara itu sangat ideologis. Itu sudah ada. Israel tidak bisa mengibarkan bendera, Israel tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. FIFA bolehkan nggak? Kalau FIFA tidak bolehkan, berarti Israel tetap datang ke sini nyanyikan lagu kebangsaannya, naikin benderanya. Indonesia melanggar peraturannya sendiri karena ada permenlunya. Dari PDI Perjuangan, ketika para kader dari PDI seperti Pak Wayan Koster, Pak Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Israel, itu karena aspek kemanusiaan yang universal pada prinsip yang kokoh untuk membela yang benar. Dalam melakukan hubungan dengan Israel, kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dalam dan selama ini masih berlaku. Ini surat bahkan untuk Pemda-Pemda loh. Yang pertama, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Bahkan surat menyurat aja nggak boleh. FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tentu saja kami sangat menyesalkan, kami sangat sedih. Kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Saya tidak ingin berpolemik dulu sekarang. Nanti aja sesudah ini. Saya melihat beliau di sana seolah-olah duduk dan menikmati, dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu. Riding the waves atau menunggang ombak istilahnya. Saya nggak rela kalau kelak negeri ini jatuh ke tangan calon yang paling buruk karakternya. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa, dan otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Jelas. Ini kan membangunkan kesadaran terhadap tugas kita sebagai bangsa untuk menjadikan juga sebagai bagian dari diplomasi yang sangat penting dalam menyampaikan sikap-sikap politik luar negeri kita. Ini secara regulasi negara. Secara regulasi negara, Permenlu. Kita mau ribut sampai kapanpun kalau ini belum dicabut ya gimana? Artinya makanya abu-abu di pihak pemerintahan. PSSI mah cuma pikirkan sepak bola. Pokoknya prinsipnya Indonesia tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Ganivo sendiri karena melawan imperialisme. Ya mereka tidak punya aturan, mereka pakai aturan FIFA, standar FIFA. Sementara pemerintah
Ada aturan dalam negerinya. Kita ribut sampai kapanpun, kalau aturan ini tidak dicabut, ya memang tidak bisa. Kalaupun naik, ada orang akan gugat. Karena aturannya seperti itu. Karena ada aturan seperti ini. Menteri Luar Negeri siap nggak mundur kalau tiba-tiba Israel datang? Karena aturannya Permenlu. Permenlu. Dan di ini buat Pemda-Pemda, untuk semua Pemda-Pemda. Pasca dibatalkannya Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 oleh FIFA, publik menyoroti sejumlah partai dan organisasi yang dituding sebagai penyebabnya lantaran menolak kehadiran timnas Israel. PKS adalah salah satu dari partai yang disorot publik. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyampaikan pembelaan terhadap PKS yang juga rekan di Koalisi Perubahan yang menurutnya bukan PKS lah yang banyak disorot oleh publik. Padahal sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di DPR soal kedatangan tim nasional atau timnas Israel U20 mendapatkan sorotan dan kritikan. PKS dinilai tebang pilih saat membahas Israel. Main bola dipermasalahkan. Teman-teman DPR undang orang-orang politik Israel boleh di Bali. Sedih kita tidak konsisten gitu. Konsistenlah kita, kata Eksekutif Komite Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Arya Sinulinga dalam diskusi virtual crosscheck medcom.id bertajuk Timnas U20 Israel bikin resah, jangan lupa sejarah, Minggu 26 Maret 2023. Awalnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai yang turut menolak Israel datang di Piala Dunia U20 yang rencananya diadakan di Indonesia. Ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini, kata anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil. Menurut Willy Aditya, mengenai penolakan PKS tersebut tidak memiliki pengaruh besar dan yang saat ini lebih banyak disorot ialah tetangga sebelah yang dimaksud partai lain. Namun ia tidak menyebut partai tetangga sebelah yang dimaksud itu siapa. Yang lebih berefek kepada tetangga sebelah lah. Iya kan? Siapa yang teriak paling kencang secara kelembagaan, secara figur-figur, kata Willy Aditya kepada wartawan dikutip pada Jumat 31 Maret. Willy Aditya juga menegaskan sorotan terhadap PKS tidak akan berimbas pada elektabilitas Anies Baswedan selaku bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan menurutnya. Terlebih saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak pernah menyatakan sikap terkait Piala Dunia U20. Menurutnya partai tetangga sebelah inilah yang mendapatkan efek luar biasa buntut penolakan terhadap timnas Israel. Artinya nggak ada hubungan. Kalau itu efeknya, Mas Anies tidak ngomong apa-apa. Ya, yang blunder-blunder itu nanti kita lihatlah efeknya, biar kemudian geruduk-geruduk jatuh aja semua. Kita lihat nanti tuturnya. Lebih lanjut, Willy Aditya justru menilai Anies Baswedan akan mendapatkan keuntungan dari pernyataan tetangga sebelah soal pemilik timnas Israel pada Piala Dunia U20. Kadang-kadang bukan orang paling kaya, orang paling ganteng, bukan ketua umum yang menjadi calon presiden, tapi rezeki anak soleh. Anies memetik banyak hal, tandas Willy. Bukan hanya Nasdem, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Demokrat Bramantio Suwondo menyebutkan ada campur aduk antara politik dan olahraga sebelum RI diputuskan batal jadi host Piala Dunia U20. Partai Demokrat lupa bagaimana getolnya PKS juga ikut vokal dengan penolakan tersebut. PKS sendiri merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang menjadi satu tim dengan Demokrat dan juga Nasdem. Pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia seharusnya tidak terjadi bila mana pemerintah tidak mencampurkan antara politik dan olahraga, kata Bram kepada wartawan Kamis 30 Maret. Seharusnya Partai Koalisi Perubahan ini tidak menyalahkan partai pemerintah saja atas pembatalan yang terjadi, namun juga harus melihat PKS yang juga mencampur adukan politik dengan olahraga. Melihat polemik ini merujuk peraturan Menteri Luar Negeri atau Pemenlu nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan luar negeri oleh Pemda dalam bab 10 hal khusus poin B nomor 150 terdapat beberapa larangan bagi Pemda dalam menyikapi Israel.
Aturan tersebut ditekan oleh Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Lestari Priyansari Marsudi dan berikut isi Permenlu tersebut. Pertama, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Kedua, tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Ketiga, tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya, serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Keempat, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa. Dan yang terakhir, otoritas pemberian visa kepada warga Israel dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri menyerahkan kontroversi kedatangan timnas Israel saat ini di Indonesia ke PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menjadi penyelenggara ajang event resmi FIFA. Untuk saat ini, seperti yang diketahui bersama, induk organisasi sepak bola seluruh dunia atau FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, organisasi yang sama juga membatalkan drawing atau undian Piala Dunia U20 2023 di Bali, yang rencana awalnya berlangsung pada 31 Maret 2023. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 disampaikan FIFA melalui laman resminya. Keputusan diambil setelah pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pada Rabu 29 Maret.